Di awal film, kita pun diperlihatkan pada seorang pilot bernama Brodie Torrance yang akan menerbangkan pesawat Trailblazer 119 dari Singapura menuju ke Tokyo. Hari itu, Kapten Torrance akan ditemani oleh seorang kopilot bernama Samuel Dell. Sebelum lepas landas, kepala pramugari yang bernama Bonnie memberitahu Kapten Torrance bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Ternyata itu adalah petugas kepolisian yang meminta izin untuk membawa seorang tersangka pembunuhan bernama Louis Gasper dalam penerbangan tersebut. Permintaan itu sebenarnya sulit untuk diterima oleh Kapten Torrance karena ia tidak ingin mengganggu kenyamanan para penumpang. Namun si polisi berusaha meyakinkan bahwa ia akan tetap mengawasi Louis Gasper. Dengan total 14 penumpang, pesawat Trailblazer akhirnya lepas landas. Sejak awal penerbangan, pilot dan kopilot memang sudah menduga bahwa mereka akan melewati hujan badai. Namun dugaan mereka ternyata melebihi kenyataannya. Awan hitam dan gumpalan badai yang cukup besar menghantam pesawat itu dan menyebabkan guncangan. Kapten Torrance yang merasa bersalah kemudian meminta maaf pada semua penumpang. Ia pun mengingatkan mereka untuk terus mengencangkan sabuk pengaman dan memastikan semuanya akan baik-baik saja. Namun saat akan pergi, guncangan pun kembali terjadi dan menyebabkan kepala Kapten Torrance terbentur. Dengan luka itu, sang kapten pun bergegas kembali ke kursinya dan melanjutkan pekerjaan. Kapten Torrance kemudian meminta izin pada pihak maskapai agar ia bisa menaikkan ketinggian pesawat dalam upaya untuk menghindari badai tersebut. Sayangnya, akibat badai yang cukup besar, mereka pun kehilangan kontak dengan pihak maskapai dan sistem navigasi pesawat juga rusak. Karena hal itu, Kapten Torrance tidak bisa mengambil resiko. Bagaimanapun juga, ia harus segera mendaratkan pesawat itu sebelum kehabisan bahan bakar. Karena guncangan yang cukup besar, Bonnie pun terus memperingati para penumpang untuk tetap berada di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Akan tetapi, si polisi tidak mendengarkan peringatan Bonnie dan nekat keluar dari kursi untuk mengambil handphonenya yang terjatuh. Seorang pramugari yang melihat hal itu juga melepaskan sabuk pengamannya dan mencoba menghentikan si polisi. Naas, keputusan itu akhirnya merenggut nyawa mereka berdua sekaligus. Setelah melewati badai yang cukup besar, Kapten Torrance melihat sebuah pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat pendaratan darurat. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengambil ancang-ancang dan mendaratkan pesawat Trailblazer di tempat tersebut. Sementara itu, di kantor pusat maskapai, para dewan perintis baru saja mendapatkan laporan tentang hilangnya kontak dengan pesawat Trailblazer 119. Mereka pun berusaha menelusuri jalur penerbangan dan melacak posisi pesawat tersebut. Di Pulau Antah Berantah, Kapten Torrance menghimbau para penumpang untuk tetap tenang. Mereka harus bertahan di sana dengan bahan-bahan makanan yang masih tersisa. Bagaimanapun akhirnya, ia sebagai kapten berjanji akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka. Setelah itu, Kapten Torrance pun kembali masuk ke dalam pesawat, membungkus mayat polisi dan pramugari, lalu mengambil barang-barang penting seperti pistol, pisau, dan kunci borgol. Selain itu, ia dan Dell juga bekerja sama untuk memperbaiki beberapa bagian pesawat yang telah rusak. Selanjutnya, Kapten Torrance dan Dell melacak lokasi mereka saat ini dengan menggunakan sebuah peta. Setelah mengukur jarak penerbangan mereka, Kapten Torrance pun menyimpulkan bahwa mereka saat ini berada di Pulau Holo, Filipina. Mendengar hal itu membuat Dell cukup khawatir. Bagaimana tidak, pulau itu dikuasai oleh para militan bersenjata yang tidak takut pada siapapun. Tidak ada polisi atau hukum di pulau itu, bahkan tentara Filipina saja tidak ingin mengambil resiko untuk mengusir mereka. Karena informasi itu, Kapten Torrance tak ingin berlama-lama berada di sana dan bergegas untuk mencari bantuan. Ia pun melepaskan Gasper dan mengajaknya untuk ikut ke dalam hutan. Selama kepergian Kapten Torrance, Dell berusaha memperbaiki kerusakan mesin pesawat dan tak disangka ia pun berhasil melakukannya. Meskipun pesawat itu bisa saja diterbangkan, namun mereka tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk membawanya kembali ke Singapura. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan tempat tinggal para militan yang bersenjata. Para pemberontak itu dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Dato' Junmar. Saat itu, seorang warga melaporkan bahwa semalam ia melihat sebuah pesawat mendarat di dekat hutan. Dato' pun mengirim seorang anak buahnya untuk memeriksa pesawat itu dan memastikan bahwa pesawat itu bukanlah pesawat militer.
Kembali ke Kapten Torrance, setelah masuk ke dalam hutan, ia terus menanyakan beberapa hal pada Jasper. Dari keterangannya, Jasper ternyata merupakan mantan anggota militer yang tidak sengaja melakukan pembunuhan 15 tahun yang lalu. Jasper kemudian terus mengajak Kapten Torrance berbincang, namun saat Kapten Torrance berbalik, Jasper ternyata sudah melarikan diri. Merupakan hal yang wajar ketika seorang buronan seperti Jasper memilih untuk melarikan diri di saat situasi seperti itu. Alhasil, Kapten Torrance terpaksa melanjutkan perjalanan itu seorang diri. Tak lama kemudian, ia pun menemukan sebuah telepon di dalam gedung terbengkalai. Dengan telepon itu, Kapten Torrance menghubungi pihak maskapai, namun ia malah dianggap sedang berbohong. Di kesempatan kedua, Kapten Torrance pun menghubungi putrinya dan menyampaikan lokasinya saat ini. Belum selesai pembicaraan mereka, Kapten Torrance tiba-tiba diserang oleh seorang pemberontak. Ia pun berusaha melawan pemberontak itu dengan sedikit ilmu bela diri yang ia miliki. Hingga akhirnya setelah pertarungan sengit, Kapten Torrance pun berhasil mengalahkannya. Sesaat kemudian terdengarlah suara tembakan sehingga Kapten Torrance langsung bersembunyi. Siapa sangka tembakan itu ternyata berasal dari Jasper. Ia ternyata tidak meninggalkan Kapten Torrance, melainkan bersembunyi agar ia bisa mendapatkan senjata dari para pemberontak. Di waktu yang sama, pihak maskapai akhirnya mendapatkan informasi dari putri Kapten Torrance. Ia mengatakan bahwa pesawat Trailblazer terdampar di Pulau Holo, Filipina. Karena mengetahui latar belakang pulau itu, seorang mantan pasukan khusus bernama Scarsdale lantas mengirim beberapa tentara bayaran untuk melakukan penyelamatan. Kembali ke Kapten Torrance, ia dan Jasper kemudian memeriksa apa yang ada di dalam gudang tersebut. Saat diperiksa, mereka pun menemukan bekas darah dan sebuah kamera yang masih aktif. Dari kamera itu ditemukan beberapa video yang menunjukkan orang-orang yang sedang dieksekusi oleh para pemberontak. Hal itu pun membuat Kapten Torrance langsung mengkhawatirkan para penumpang, sehingga ia pun segera bergegas kembali ke tempat pesawat. Di tempat pesawat, Dato datang bersama para pemberontak yang lain. Awalnya para penumpang sempat berpikir mereka adalah tim penyelamat yang dikirim oleh pemerintah Filipina. Namun saat para pemberontak mulai menembakkan pistolnya, semuanya pun langsung ketakutan. Kapten Torrance yang tiba di sana hanya bisa melihat dua penumpangnya yang dibunuh karena mereka mencoba kabur. Saat itu ia sebenarnya ingin keluar dan menyelamatkan mereka, namun Jasper terus menahannya. Dengan situasi yang sangat mencekam, kopilot Del bersama para penumpang kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam bis dan dibawa pergi. Setelah kepergian mereka, Kapten Torrance dan Jasper keluar dari persembunyian. Mereka langsung membunuh seorang pemberontak yang ditugaskan untuk mengambil barang-barang berharga milik para penumpang. Salah satu pemberontak yang masih hidup kemudian diinterogasi dan dipaksa untuk mengatakan kemana mereka membawa para penumpang pergi. Nah, setelah pemberontak itu mengatakan semuanya, ia pun langsung ditembak mati oleh Jasper. Kapten Torrance kemudian meninggalkan pesan dengan menuliskan alamat markas para pemberontak agar tim penyelamat yang dikirim untuk mereka bisa menyusul. Singkat cerita, Kapten Torrance dan Jasper akhirnya sampai di markas para militan. Mereka terpaksa harus membunuh beberapa anak buah Dato agar mereka bisa menyelamatkan nyawa para penumpang. Langkah demi langkah terus dilewati dengan sangat berhati-hati karena markas itu dijaga dengan sangat ketat. Namun dengan kerjasama yang baik, Kapten Torrance dan Jasper akhirnya bisa menyelamatkan para penumpang. Selanjutnya, mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa pergi dengan aman. Satu-satunya cara yang terfikirkan adalah dengan menggunakan bis milik para pemberontak. Setelah semuanya masuk ke dalam bis, Jasper melaporkan bahwa pintu keluar markas dijaga terlalu ketat sehingga mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Mendengar hal itu, Kapten Torrance menatap wajah cemas para penumpangnya dan memutuskan untuk mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Kapten Torrance kemudian keluar dan memanggil para pemberontak. Ia meminta Dato untuk melepaskan para penumpangnya dan ia akan menggantikan posisi mereka. Mendengar hal itu, Dato pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi nyawa Kapten Torrance. Namun saat hal itu akan dilakukan, tim penyelamat tiba-tiba datang dan menyelamatkan nyawa sang kapten. Mereka yang bersenjata lengkap berhasil memporak-porandakan markas para pemberontak dan membunuh beberapa dari mereka. Setelah itu mereka pun segera masuk ke dalam bis dan kembali ke tempat pesawat. Kini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit sebelum Dato dan para anak buahnya kembali mengepung mereka.
Kapten Torrance kemudian langsung mengarahkan para penumpang untuk segera masuk ke dalam pesawat dan mereka berencana akan kabur dengan pesawat tersebut. Setelah para penumpang masuk ke dalam pesawat, tim penyelamat dan Gasper menyebar di beberapa titik untuk menyerang para pemberontak. Hingga akhirnya saat Dato dan para anak buahnya menyerbu tempat itu, pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Hujan peluru terjadi di mana-mana dan mereka juga tidak memiliki waktu yang banyak. Kapten Torrance mengatakan pada tim penyelamat bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk naik ke dalam pesawat setelah ia menyalakan pesawat tersebut. Tentu saja dalam penerbangan kali ini, Gasper tidak akan ikut dengan mereka, karena saat ini ia masih berstatus sebagai buronan. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk tetap berada di sana dan akan membantu mereka dari bawah. Saat Kapten Torrance akan kembali ke dalam pesawat, Dato berhasil menembak kakinya. Namun, Kapten Torrance tidak memperdulikan rasa sakit yang ia terima karena keselamatan para penumpang menjadi prioritasnya. Sementara itu, Gasper yang kehabisan peluru membongkar sebuah tas yang ada di dekat mobil. Namun, ia sangat terkejut saat melihat tumpukan uang di dalam tas tersebut. Itu sepertinya adalah uang bayaran untuk para tim penyelamat yang dikirim. Setelah menyalakan mesin pesawat, Dato dan para anak buahnya berusaha menghentikan mereka dengan terus menembak ke arah pesawat tersebut. Setelah semuanya masuk ke dalam pesawat, para tim penyelamat menyuruh Gasper untuk ikut, namun ia malah mengambil tas berisi uang dan kabur dari sana. Kini, Dato dan anak buahnya hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghentikan mereka, di mana ia akan menembakkan peluru RPG untuk merusak mesin pesawat. Beruntung, Gasper berhasil menggagalkan rencana itu, sehingga tembakannya pun akhirnya meleset. Saat giliran Dato yang akan melakukan percobaan kedua, Kapten Torrance mempercepat laju pesawat, dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Gasper melihat pasukan militan datang semakin banyak, sehingga ia pun kabur dengan masuk ke dalam hutan. Setelah lepas landas, kini Kapten Torrance harus mendaratkan pesawat itu ke bandara terdekat. Dan berkat kerja keras sang kapten dan kopilot, pesawat itu pun berhasil lepas landas dengan aman. Mereka semua pun kemudian disambut oleh para tim penyelamat yang sudah bersiap di bandara tersebut. Tak lupa, para penumpang dan awak pesawat sangat berterima kasih pada Kapten Torrance karena ia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dan film pun akhirnya selesai. Anyway, terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!